Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung terlebih dahulu ya. Nadia Permatasari, Revi, Mayang, Reza, Hadir, Bu. Ika, Ika, Maria, Tika, Stella, Diana, Nur, hadir semua ya anak. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran agar kita lebih semangat, Ibu ada ice breaking. Sebelum pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu agar lebih semangat. Ibu, kamu berdiri. Ayo Diana. Ya Bu. Nah, minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Nah, apakah masih ingat ide gagasan pokok itu apa? Nah, ide gagasan pokok suatu pesan lisan itu adalah ide yang disampaikan oleh penulis. Apa tadi? Sampaikan oleh penulis. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang teks narasi. Nah, ini sudah ada yang tahu apa itu teks narasi? Belum, Ibu. Apakah kalian sudah pernah membaca cerita Timun Mas, kisah hidup dia Jadwantara? Sudah belum? Sudah. Belajar dongeng. Satu laman. Dongeng juga termasuk ke dalam teks narasi. Nah, di sini Ibu ada video pembelajaran. Jadi tolong kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Nah, jadi teks narasi itu adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Narasi ada yang bersifat fiksi atau khayalan, misalnya dongeng, fabel, dan cerpen. Dan ada juga teks narasi yang bersifat non-fiksi atau kisah nyata, misalnya biografi. Teks narasi ini dibuat untuk pengetahuan atau hiburan bagi lalu apa ciri-ciri dari teks narasi? Dalam teks narasi terdapat alur, tokoh, latar. Nah, ciri-ciri dari teks narasi itu terdiri dari alur, tokoh, latar, tempat, dan waktu serta konflik suatu masalah yang diangkat. Tempat dan waktu serta konflik suatu masalah yang diangkat. Nah, bagaimana struktur dari teks narasi? Teks narasi terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, di sini ada struktur teks narasi. Struktur teks narasi itu ada 4. Yang pertama ada tadi orientasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat ada koda. Jadi apa saja tadi struktur dari teks narasi? Orientasi, ya, komunikasi, terus ada resolusi, kemudian koda. Benar. Nah, pertama orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan tokoh dan latar cerita. Misalnya, siapa saja tokoh yang terlibat, serta di mana dan kapan peristiwa tokoh dialami. Nah, yang kedua yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini
kita bagi dua kelompok dulu ya. Ini ada berapa jumlah? Berarti ada yang 4, ada yang 5 ya. Nah, ini untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Nah, tugasnya di sini kalian dari cerita teks narasi tentang kancil dan kawanan buaya ini, kalian tentukan mana kodanya, komplikasi, resolusi, dan orientasinya. Paham? Paham. Silakan dikerjakan di sini ya. Silakan dikerjakan dulu anak-anak. Namanya di Nah, sekarang coba kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ayo maju. Ayo maju. Saya ya anak. Coba jelaskan mana bagian orientasi, komplikasinya mana? Orientasinya paragraf pertama. Pada suatu hari yang terik. Terus lanjut yang komplikasinya mana? Komplikasinya ini. Saat teman itu komplikasinya, lalu resolusinya dari yang sininya sampai nih. Dan terakhir nakoda. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan maju. Kita soalnya sama. Ya, Ibu. Jadi untuk orientasinya di paragraf pertama, kemudian komplikasi di paragraf kedua, resolusi di paragraf ketiga sampai sini, kemudian yang terakhir kode yaitu di paragraf terakhir. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, nampaknya anak-anak sudah bisa. Nah, di sini kan anak-anak juga sudah bisa menentukan struktur dari teks narasi tadi, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Sekarang beri tepuk tangan untuk kita. Nah, di sini Ibu punya tugas untuk kalian kerjakan secara individu
Terima kasih, Bu.